Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Nasution. Kali ini akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari program ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan output atau hasil dari program ini. Dan yang ketiga, saya akan memodifikasi program ini agar data umurnya bisa dimasukkan sesuai yang kita inginkan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagian-bagian dari pemrograman ini. Yang pertama, di baris pertama itu ada hashtag include iostream. Nah, hashtag include ini berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Dan header file yang saya gunakan itu yaitu iostream. Saya menggunakan header file iostream karena saya akan menggunakan cout, cin, serta l. Karena ketiga ini merupakan bagian dari iostream. Selanjutnya itu ada using namespace std. Using namespace std ini merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas yang menjadi bagian dari seluruh using namespace std ini. Jadi berkat using namespace std ini kita dapat menghindari kesalahan berupa tidak dikenali cout ataupun cin oleh sistem akibat ketidakadaan sintaks std, serta juga sebagai pengenal unik dari cin dan cout yang ingin kita gunakan. Selanjutnya yaitu ada integer main. Integer main ini ada fungsi mainnya. Fungsi main ini itu merupakan fungsi utama dari sebuah program. Jadi saat program dijalankan, yang pertama kali dieksekusi itu adalah fungsi main. Lalu integer, di sini ada juga integer di depan main. Itu maksudnya tipe data yang akan dikembalikan. Jadi makanya setiap menggunakan fungsi main, di akhir program akan menggunakan return 0. Lalu di sini ada kurung kurawal. Saya menggunakan beberapa kurung kurawal. Arti dari kurung kurawal ini merupakan block statement. Jadi ini digunakan untuk mengurung beberapa statement agar menjadi satu statement. Lalu masuk ke tipe data. Tipe data yang saya gunakan integer. Integer ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan bulat seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya menggunakan integer karena saya akan memasukkan data dari umur, dan umur itu selalu dinyatakan dalam bilangan bulat. Makanya saya menggunakan tipe data integer. Selanjutnya ada statementnya, itu statement pertama if umur kurang dari sama dengan 18. Jadi maksudnya itu jika umurnya kurang dari sama dengan 18, dia itu tergolong dalam apa? Di sini ada 3 golongan, yaitu anak-anak, remaja, serta bukan usia anak maupun remaja. Nah, untuk statement pertama ini bisa kita lihat bahwa si outnya nanti, keluarannya nanti, atau golongannya nanti akan masuk ke remaja. Di sini ya. Ini merupakan untuk statement if umur kurang dari sama dengan 18. Nah, untuk statement kedua itu ada if umur kurang dari sama dengan 10. Di sini si outnya sudah jelas ya, ada anak-anak. Jadi untuk yang umurnya tuh 10 ke bawah, 10, 9 sampai seterusnya, maka nanti keluarannya atau golongannya itu termasuk anak-anak. Lalu selanjutnya ada golongan bukan usia anak maupun remaja. Nah, kalau kita lihat di sini ada umur kurang dari sama dengan 18, itu tergolong remaja. Sedangkan kurang dari sama dengan 10 tergolong anak-anak. Nah, jadi makanya umurnya yang di atas 18 atau lebih dari 18 tahun, 19, 20 dan seterusnya, maka akan termasuk ke dalam golongan ini, bukan usia anak maupun remaja. Di sini saya juga menjelaskan tentang cout. Nah, cout ini tuh berfungsi untuk menampilkan pesan ke standar output atau biasa ditampilkan pada layar monitor. Terus juga ada n atau bisa disebut dengan n-line. Jadi ini untuk membuat ke baris baru atau membentuk baris selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita membuat program dan program itu dijalankan, hasil program itu akan membentuk sebuah barisan jadi lebih rapi. Jadi data-data itu terbentuk rapi karena menggunakan n-line ini. Baiklah, segitu penjelasan saya dulu mengenai bagian-bagian dari pemrograman ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil atau output dari program ini.
Pertama, saya akan mengcompile program ini dan akan saya simpan dengan namanya umur. Lalu akan saya save. Nah, setelah saya compile dan compiler berhasil, lalu saya run. Nah, di sini hasil outputnya ialah remaja. Sini bisa kita lihat hasilnya ialah remaja. Kenapa remaja? Kita kembali ke program. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa integernya itu umur ya. Integer itu umur, dan yang dicari si program itu ialah umur 14 tahun, yang berumur 14 tahun. Jadi si program ini mencari umur 14 tahun ini tuh tergolong dalam kategori apa. Di sini juga tadi ada anak-anak, remaja, bukan usia anak maupun remaja. Nah, pertama 14 ini akan dieksekusi ke statement yang pertama, if umur kurang dari sama dengan 18. Dia termasuk nggak nih si 14 di sini nih? Dan ternyata termasuk atau true. Jadi makanya jawabannya ialah remaja. Tadi kan kita bisa lihat untuk si out yang ini ialah ini, remaja. Kalau dieksekusi di sini udah pasti salah karena di sini statementnya umurnya kurang dari 10. Kurang dari 10, sedangkan 14 itu lebih dari 10. Nah, kalau yang ini pasti juga salah karena untuk yang ketiga ini itu kategorinya umurnya lebih dari 18 tahun. Itu 19, 20 dan seterusnya. Sedangkan 14 itu kurang dari 18. Makanya si outnya atau outputnya itu adalah remaja. Baiklah, itu penjelasan saya mengenai hasil output dari program ini. Untuk selanjutnya, saya akan memodifikasi program ini agar data umurnya ini dapat diinputkan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu dia nanti akan mengeksekusinya dan memasukkannya ke dalam golongan apa. Baiklah, untuk yang pertama di sini nih yang awal ini tetap, yang untuk integernya tetap, tipe datanya tetap integer, terus untuk umurnya tetap, dan ini akan saya hapus 14-nya dan sama dengannya. Titik komanya tetap. Lalu di sini akan saya beri tambahan cout masukkan umur. Cout masukkan umur. Biar lebih rapi akan saya kasih spasi. Terus di sini titik koma, lalu enter lagi. Kita masukkan si in-nya umur. Lalu titik koma, lalu enter. Nah, untuk statementnya tidak akan saya modifikasi lagi karena sudah benar. Nah, saatnya kita compile dan berhasil, lalu kita run. Nah, di sini kita bisa memasukkan umurnya. Misalnya saya masukkan umurnya 9 tahun. Nah, maka dia akan tergolong anak-anak. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa yang umurnya kurang dari sama dengan 10 akan tergolong anak-anak. Si outnya atau outputnya jadi anak-anak. Coba saya masukkan umur yang lain lagi. Misalnya umurnya 18. Nah, dia tergolong remaja. Karena tadi di statement yang umurnya kurang dari sama dengan 18, maka tergolong remaja. Lalu saya akan coba compile sekali lagi. Saya akan coba run sekali lagi untuk umur yang di atas 18. Misalnya saya buat 25. Nah, maka dia akan tergolong bukan usia anak maupun remaja. Dia akan masuk ke si out yang terakhir, yaitu yang ini, bukan usia anak maupun remaja karena umurnya sudah lebih dari 18 tahun. Nah, baiklah, sekian video mengenai pemrograman yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.